Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada adik-adik siswa-siswi baru MTSN 3 Banyuwangi. Untuk kegiatan kali ini yaitu Matsama Masa Ta'aruf Siswa Madrasah tahun pelajaran 2021-2022. Matsama kali ini kita adakan secara daring mengingat masa pandemi COVID-19 belum berakhir. Untuk itu kami mengingatkan kepada adik-adik siswa-siswi MTSN 3 Banyuwangi bahwasanya selalu melaksanakan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, selalu mencuci tangan, dan juga jaga jarak minimal 1,5 meter, kemudian mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan. Untuk itu tetap berada di rumah masing-masing selama mengikuti kegiatan Matsama MTSN 3 Banyuwangi. Untuk kali ini saya akan menyampaikan materi tentang sejarah MTSN 3 Banyuwangi secara singkat. Sebelum kita sampaikan lebih lanjut, ini kurikulum vitae dari saya. Kemudian mari kita ikuti kegiatan Matsama untuk materi sejarah MTSN 3 Banyuwangi berikut ini. Ya, untuk materi sejarah MTSN 3 Banyuwangi nanti kita awali dengan berdirinya PGA 4 tahun Srono, kemudian berubah menjadi MTSN Srono, kemudian berubah lagi menjadi MTSN Model, dan juga akhirnya menjadi MTSN 3 Banyuwangi. Sekilas info untuk berdirinya MTSN 3 Banyuwangi kita awali pada tahun 1953 di Desa Kebaman, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi. Masyarakat Islam secara umum di bawah naungan LP Ma'arif cabang Blambangan mendirikan madrasah yang disebut dengan PGAP. Kemudian dilanjut pada tahun 1967 nama PGAP Swasta Srono Kabupaten Banyuwangi diubah menjadi PGAN 4 tahun Persiapan Negeri Srono Kabupaten Banyuwangi. Kemudian dilanjut pada tanggal 17 Februari 1968 keluarlah SK Penegrian PGA Swasta Persiapan Negeri Srono Kabupaten Banyuwangi. Kemudian semenjak penegrian PGAN 4 tahun Srono terus berkembang, mengingat pada waktu itu satu-satunya sekolah agama Islam negeri di Kabupaten Banyuwangi, sehingga siswa-siswinya selalu berdatangan dari seluruh pelosok dalam Kabupaten Banyuwangi. Sehingga karena terus berkembang dan berkembang terus, untuk PGAN 4 tahun Srono untuk mencukupi kebutuhan tenaga guru dan karyawan TU di samping tenaga tetap dengan NIP 150 juga mengangkat guru tidak tetap atau GTT dan juga tenaga kependidikan atau TU-nya sesuai dengan kebutuhan madrasah. Kemudian para siswa untuk lulusan PGAN 4 tahun Srono ini pada umumnya melanjutkan ke ada yang PGAN Jember, ada yang PGAN Malang, ada juga yang melanjutkan ke PHIN Yogyakarta. Kemudian selama itu untuk PGAN 4 tahun Srono belum memiliki gedung sendiri, masih numpang atau istilahnya sewa kepada LP Ma'arif cabang Blambangan Srono. Kemudian PGAN 4 tahun Srono telah memiliki tanah negara dengan status hak pakai
yaitu seluas 8.930 meter persegi dan dikukuhkan dengan surat gubernur kepala daerah tingkat 1 Jawa Timur tertanggal 8 Desember 1973 dengan nomor DA-BSK-BSK-1973 dan bersertifikat tanah dengan nomor 5 tahun 1977 yang letaknya di Desa Kebaman, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi. Dengan SK Menteri Agama nomor 15, 16, 17, dan 19 tahun 1978 tentang perubahan struktur madrasah negeri dan PGAN. Maka pada tahun itu PGAN 4 tahun Srono diubah menjadi Madrasah Sanawiyah Negeri atau MTSN Srono Kabupaten Banyuwangi. Kemudian seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan dengan keputusan Menteri Agama RI nomor E/1998 Jakarta tertanggal 12 Maret 1998 tentang penetapan Madrasah Sanawiyah Negeri Srono menjadi Madrasah Sanawiyah Model. Kemudian dilanjut yang terakhir di sini berdasarkan SK Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dengan nomor KW-PP/PP.00/PP/PP/PP/SK/SK/2019 tertanggal 9 November 2019 telah ditetapkan MTSN Srono sebagai penyelenggara program kelas percepatan belajar yang sekarang lebih dikenal dengan sistem SKS atau sistem kredit semester yang memungkinkan siswa-siswinya bisa lulus 2 tahun. Berikut kami tampilkan kondisi gedung atau bangunan MTSN Srono dari sebelum renovasi, kemudian pada waktu renovasi, sampai dengan hasil atau setelah renovasi. Yang pertama ini kondisi gedung sebelum renovasi. Kemudian ini kondisi lapangan basket atau sekaligus dipakai untuk upacara bendera pada hari Senin sebelum renovasi. Kemudian juga kondisi gedung kelas dan halamannya sebelum renovasi. Ini juga begitu. Ya sama, ini juga halaman kelas sebelum renovasi. Ya, ini juga masih sama halaman kelas. Ini pojok kelas. Nah, ini juga masih bagian lapangan basket sebelum direnovasi. Ini juga masih dalam lingkungan depan kelas sebelum renovasi. Ini kantin madrasah sebelum direnovasi. Ini tempat sampah terletak di pojok timur sebelum renovasi juga. Nah, ini pada waktu proses renovasi kita mulai. Di sini kondisi kamar mandi ketika proses renovasi. Ini juga pojok-pojok tempat untuk meletakkan materialan ketika renovasi. Ya, masih sama. Ini juga ketika renovasi. Ini halaman depan kantor, kelihatan masih gersang sekali ketika proses renovasi. Ini masih sama halaman depan kantor.
Kemudian kita lanjut untuk kondisi MTSN Srono atau yang sekarang berubah nama menjadi MTSN 3 Banyuwangi setelah direnovasi. Ini halaman depan ruang guru. Ini adalah musola MTSN 3 Banyuwangi. Kemudian kita lanjut ke kantin sehat MTSN 3 Banyuwangi. Nah, ini halaman depan tempat duduk di kantin MTSN 3 Banyuwangi. Ini juga masih dalam kantin. Lah sebelah yang pojok itu adalah kantin lama. Lihat bedanya sangat jauh berbeda dengan yang sekarang. Kemudian ini kita manfaatkan untuk rapat dinas di luar ruangan karena pandemi COVID-19. Kita memanfaatkan rapat untuk di kantin. Berikut ini juga masih posisi kondisi rapat untuk di kantin. Nah, ini adalah tempat wudhu siswa-siswi MTSN 3 Banyuwangi ketika mau sholat duhur ataupun sholat duha. Kemudian ini adalah kamar mandi, WC. Nah, lihat bedanya di situ di bawah itu ada yang masih proses renovasi. Nah, kemudian itu sudah jadi untuk kamar mandi dan WC dari siswa-siswi. Kemudian ini kamar mandi juga untuk anak-anak MTSN 3 Banyuwangi. Kemudian lanjut, ini lobi kantor TU. Kemudian ini ada layanan publik untuk MTSN 3 Banyuwangi di ruang TU. Kemudian ini salah satu ruang kelas siswa percepatan yang memungkinkan anak bisa lulus 2 tahun. Kemudian ini ada ruang guru. Bapak Ibu guru berkumpul di sini ketika istirahat untuk menyelesaikan tugas-tugas yang seharusnya atau secepatnya harus diselesaikan. Dan sekian apa yang saya sampaikan pada maksama kali ini. Terima kasih. Demikian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Tetap semangat meskipun dalam masa pandemi COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.